Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Saat ini kita akan menjelaskan mengenai pertemuan 11 ya. Jadi ini terkait rekayasa ulang interaktif. Tentunya berbeda dengan metode yang kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Nah, jadi di pertemuan 11 ini kita akan membahas 3 hal ya, yaitu luaran pembelajaran sebelumnya dan kesimpulan. Yang kedua adalah rekayasa ulang interaktif, kegiatan lanjutan atau rencana lanjutan. Nah, ini sebelum itu kita bisa review pertemuan sebelumnya. Jadi setelah kita UTS, pertemuan 9 itu kita melakukan diskusi, evaluasi efisiensi throughput. Terus pertemuan 10 kita mengulas kembali terkait re-engineering atau software re-engineering. Dan di pertemuan 11 ini kita akan membahas tentang salah satu metode dalam software re-engineering. Nah, ini luaran sebelumnya ya. Jadi mata kuliah saya itu selalu memberikan luaran, jadi setiap semester ataupun setiap tahun. Jadi kebetulan di rekayasa ulang sistem ini ada beberapa artikel yang sudah terbit, antara lain tahun 2019 sudah, terus ini BPR pada perusahaan pada PDAM Kabupaten Mojokerto ini 2020, dikerjakan 2019. Sebelumnya juga menjadi tugas besar ya, akhirnya menjadi tugas akhir. Nah, ini BPR pada Kejaksaan Negeri Batu, ini yang di awal sebenarnya tahun 2017 ya, sebenarnya 2017-2018, ini diterbitkan di 2020, yang sebelumnya juga telah dipublish ya di tahun 2018. Nah, ini ada juga tentang evaluasi proses pengelolaan. Jadi semua artikel ini adalah yang terkait dengan mata kuliah rekayasa ulang sistem di tahun sebelumnya. Nah, ini untuk output pembelajaran tengah semester ini kita sudah menghasilkan tiga tulisan ya, 3 publish yang baru saja dipresentasikan di sentra. Jadi 3 kelompok kebetulan. Nah, kebetulan saya dititipkan juga di dosen yang lain, jadi saya mendapat 3 artikel ya. Nah, saya berharap yang lain ini tetap melanjutkan diskusi dengan saya secara pribadi kelompok. Nanti kita bikin diskusi atau review dari paper yang akan Anda tuliskan ini ke dalam jurnal yang lain ya. Jadi nanti setiap kelompok kita bedakan arah dari pengiriman jurnalnya di mana gitu. Nah, ini perlu kita garis bawahi ya kesimpulan pembelajaran sebelumnya. Jadi saya harapkan nanti sisa pertemuan ini kita jadikan dasar untuk tugas akhir bisa, atau dasar sebagai publikasi. Jadi yang pertama itu kita harus pahami legasi sistem atau sistem warisan ya. Sistem warisan ini kita teliti dahulu apakah memang membutuhkan rekayasa ulang atau tidak. Jadi dari sistem warisan ini kita paham ya, sistem yang dimaksud ini masih umum, jadi bukan sistem rekayasa perangkat lunaknya, bukan. Setelah kita memahami sistem warisan itu apa memang benar dibutuhkan rekayasa ulang sistem, maka akan kita teliti kembali, kita pahami benar apa arti sistem, proses, dan perangkat lunak. Jadi sewaktu memang sebuah sistem besar ini membutuhkan aplikasi, maka kita bisa melakukan top down yang kita lakukan di sebelum UTS, atau kita fokus kepada aplikasi. Dan hari ini kita akan menunjukkan mengapa sebuah aplikasi itu perlu dilakukan rekayasa ulang perangkat lunak ya. Nah, jadi di sini ada pahami metode perangkat lunak. Jadi jangan langsung digunakan ya, semua metode tidak bisa langsung digunakan. Jadi Anda harus memahami dulu observasi awalnya. Jadi memang kita berbasis project ya bisa, tapi kalau kita mau rekayasa ulang sistem berarti tetap kita melakukan kaidah penelitian, karena tidak ujuk-ujuk kita langsung mengubah kan itu. Ada juga anggapan yang aplikasi yang sudah dibuat langsung kita re-engineeringnya, itu saya kira belum 100% benar ya Pak. Misalkan aplikasi hanya yang menggunakan 1 orang, terus Anda langsung melakukan re-engineering, itu kan tidak tepat juga.
Bedakan lagi antara proyek dengan penelitian. Jadi proyek itu ada targetnya jelas, berkaitan langsung dengan pelanggannya. Tapi kalau penelitian ini ada suatu permasalahan umum ya, permasalahan umum yang perlu diteliti. Ini bias ya. Jadi sewaktu Anda bicara rekayasa ulang perangkat lunak, maka ada bias. Bias yang terjadi ini tolong dipahami ya, kita diskusi lagi itu bisa. Jadi kemarin juga ada artikel teman-teman Anda yang memasukkan evaluasi proses sebuah sistem besar ke dalam aplikasi, itu sangat tidak cocok ya. Jadi memang aplikasi ada metode sendiri, tapi kalau bagian besar dari sebuah sistem yang kita namakan sistem informasi itu ada tersendiri. Jadi kalau sistem informasi itu berkaitan langsung dengan organisasi, manajemen dan seterusnya, tapi tetap arahnya ke SI ya, ke aplikasi. Jadi RPL dan SI ini ada garis pembatas lah gitu sedikit ya, garis putus-putus, tapi akhirnya kan tetap ya saling terkait. Terus selanjutnya, rekayasa ulang perangkat lunak pada aplikasi belum ada yang menggunakan. Rekayasa ulang perangkat lunak ya, ingat ya, bukan rekayasa ulang sistem. Jadi rekayasa ulang perangkat lunak pada aplikasi yang baru selesai dibuat. Jadi jangan sampai lah aplikasi baru dibikin, belum ada yang menggunakan, terus Anda rekayasa ulang perangkat lunak. Aplikasi yang baru selesai dibuat, tahu-tahu direkayasa ulang perangkat lunak. Aplikasi diam-diam ndak ada salah, ndak ada analisis sistem warisan, tahu-tahu di re-engineering. Terus rekayasa ulang secara umum akhirnya memiliki pengertian yang bias. Jadi terkadang ini maintenance sama re-engineering dijadikan satu, padahal kan beda konsep itu ya, beda output juga. Misalkan maintenance ya maintenance lah, jadi aplikasi atau yang masih dalam lingkup programmer ya masih bisa di maintenance ya kita maintenance. Kalau re-engineering kan ada sistem warisannya, kalau nggak ada sistem warisan mengapa kita lakukan re-engineering. Nah, sekarang kita kenalkan yang dinamakan dengan rekayasa ulang iteratif ya. Jadi rekayasa ulang iteratif ini tetap melakukan beberapa tahapan, yaitu analisis legasi sistem. Terus, dan ini sebab juga adanya rekayasa ulang iteratif itu adanya penurunan kualitas aplikasi, terus atau perlu dilakukan rekayasa ulang secara bertahap. Rekayasa ulang menuju aplikasi yang seperti apa itu harus kita pahami, seperti itu. Jadi rekayasa ulang iteratif memang ada tahapan lah ya, ada tahapan dan ada sebab kita melakukan itu. Jadi tidak langsung kita lakukan. Nah, ini untuk selanjutnya terkait legacy system ya. Jadi legacy system yang dimaksud di rekayasa ulang iteratif ini adalah terkait aplikasi ya. Jadi kalau ada metode rekayasa ulang iteratif ini kita memandang sistem itu sebagai sesuatu yang lama dan dibutuhkan untuk diubah. Jadi sebab diubah ini berarti berdasarkan analisis sistem warisan. Sistem warisan ini, legacy system ini isinya apa saja, yaitu nomor satu adalah komponen yang tidak berfungsi atau kita anggap sebagai polusi lah. Yang kedua adalah domain aplikasi yang tidak bisa diturunkan lagi dari dokumentasi. Jadi programnya itu sudah acak ya. Jadi banyak dimodifikasi, akhirnya di dokumentasinya tidak jelas ya. Jadi tidak bisa kita turunkan secara runut karena banyak programmer yang sudah melakukan modifikasi di situ. Salah satunya itu nama komponen tidak memiliki kesamaan dengan isi. Nah, ini sudah mulai melebar ya, karena komponennya itu misalkan sudah dipakai, namanya misalkan print atau view atau apa sudah dipakai, Anda menambahkan lagi menjadi view baru, itu kan penamaan yang tidak pas ya. Atau paling tidak kalau view baru kan terlalu ini ya, atau nview 2 atau view underscore, dan akhirnya penamaan itu rancu ya. Akhirnya ya itu tadi, dokumentasinya tidak jelas, dokumentasi dari program tidak jelas. Nah, ini keterkaitan ya. Yang selanjutnya keempat adalah keterkaitan.
Nah, jadi di sini komponen saling terhubung namun jaringan data yang luas. Nah, ini adalah sebab utama sebenarnya. Jadi kalau sudah tidak memiliki keterkaitan antar komponen, antar database, ya akhirnya perlu dilakukan rekayasa ulang iteratif di hal ini ya. Terus selanjutnya terdiri yang kelima ya, penyelesaian berbeda dari dan sudah tidak bisa dibedakan antara arsitektur dasar dan yang dilakukan penyelesaian tadi. Jadi gini penjelasannya, sewaktu ada masalah terus Anda selesaikan, Anda membuat fungsi baru, arsitektur baru, ternyata di saat ini sudah tidak bisa dibedakan antara yang lama dengan yang telah dilakukan penyelesaian masalah tadi. Jadi rancu ya, rancu. Jadi ada permasalahan bug itu terus Anda selesaikan, Anda tambahkan lagi dan seterusnya. Nah, ini yang saya maksud tadi keterkaitan ya. Jadi yang pertama itu banyaknya file ya, banyaknya kode program yang digunakan. Jadi semakin banyak kode program dan semakin waktu semakin berpindah, dokumentasi tidak jelas, kan akhirnya kita sebagai programmer kan sulit ya, kita akhirnya satu-satu ini kok ternyata mengait ke sini, akhirnya kita bongkar. Nah, cara bongkarnya itu kalau kita tidak terstruktur ya satu persatu akan sangat lama. Misalkan kita anggap aja SIM akademik gitu ya, terus dari programmer yang lama kita pindah domain, terus kita ubah, kita modifikasi, itu kan tentunya memakan waktu yang cukup lama ya, atau kalau tidak lama pun ribet ya. Jadi kita mengulang terus. Terus selanjutnya adalah semakin banyak kontrol data, ini jelas saya kira ya. Jadi untuk kontrol data semakin banyak karena yaitu tadi filenya semakin banyak, fungsi di dalamnya semakin banyak. Selanjutnya tidak pernah update ya, jadi banyaknya file program atau data yang tidak pernah diupdate. Terus selanjutnya adalah secara semantik redundan, jadi secara isi itu datanya saling menumpuk ya, semakin ganda. Redundan itu artinya kan saling bertumpuk. Terus secara komputasional algoritma itu juga redundan juga, jadi banyak fungsi yang banyak fungsi yang digunakan, terus banyak fungsi yang dibuat lagi dengan tujuan yang sama. Terus secara struktur data juga banyak yang redundan. Itu salah satu syarat atau contohnya. Nah, ini yang dimaksud legasi ya. Jadi yang saya ceritakan tadi, jadi ada legasi data, primary, residual, terus konseptual, struktural, terus kontrol, redundan juga di struktural, semantik, komputasional. Jadi data yang saya maksud tadi berdasarkan kita klasifikasi ya, istilahnya kita klasifikasi sendiri pada saat analisis legasi sistem. Jadi analisis legasi sistem itu tidak ujuk-ujuk manual ke otomatis ya kalau kita masuk ke dalam program itu. Ya, kalau kita masuk ke dalam proses itu masih bisa, walaupun dasar penguatnya sangat kecil ya. Jadi harus benar-benar ada buktinya. Ini apa legasi datanya seperti apa, itu harus ada bukti kalau Anda melakukan penelitian. Anda tunjukkan di analisis awal itu, oh buktinya ini gitu. Itu tunjukkan klasifikasi buat tabel, itu mungkin lebih mudah dipahami orang lain. Ini tahapan metode ya. Tahapan metode ini seperti metode yang lain, kita harus menyelesaikan tahapan itu sesuai dengan alur yang telah dijelaskan. Jadi di sini ada analisis sistem warisan, klasifikasi, desain ulang data, adaptasi, perpindahan data, desain ulang fungsi, tes ekivalensi, membersihkan data residual, dan membersihkan metadata. Ini saya buat bahasa yang sederhana ya. Nanti setelah ini ada gambar metodenya. Nah, gambar metode ini mungkin lebih memudahkan Anda ya. Jadi yang kita jelaskan tadi kan di analisis legasi sistem, tentu akan pembahasan lebih dalam ini bisa ya setiap tahapan di sini. Jadi Anda bisa mencontohkan dengan data yang lain ya. Kita klasifikasi data, ini tadi sudah saya jelaskan bagaimana klasifikasi data. Kita pilih ya. Jadi garis ini menunjukkan kita bisa membangun langsung dari tahapan klasifikasi data. Tapi tolong dilihat bahwa legasi sistem ini hanya
awal ya, tahapan paling penting. Jadi kalau legasi sistem ini tidak memenuhi ya tidak perlu dilakukan analisis iterasi. Nah, jadi kalau di pertemuan sebelum UTS itu kan saya ajari bagaimana melakukan analisis sistem warisan ya dari proses dulu. Bagaimana caranya sistem warisan yang ada di ini apa? Analisis sistem warisan yang ada di sebuah organisasi lah. Seperti itu. Terus di sini klasifikasi data setelah Anda mengetahui legasi sistem seperti apa atau warisannya, Anda klasifikasi data yang perlu diubah yang mana, terus data yang perlu disimpan yang mana, yang utama yang mana. Nah, setelah itu Anda desain ulang database, kemudian Anda tentukan komponen warisan yang digunakan ataupun komponen yang komponen yang dibuat baru sekaligus data ya. Pada waktu Anda mendesain database, usahakan data tetap dan hanya Anda klasifikasi data yang akan disimpan atau data yang akan diubah ke database yang baru seperti itu. Nah, sekarang masuk ekuivalensi ini. Setiap tes ekuivalensi ya, di sini ada satu, di sini ada satu. Ekuivalensi ini menunjukkan bahwa dia akan membedakan fungsi yang lama dengan fungsi yang baru. Dibedakan apakah yang lama ini lebih bagus dengan yang baru atau tidak. Berapa menit bisa, seperti yang kita jelaskan di sebelum UTS itu kan menggunakan detik ya, atau menggunakan berapa fungsi yang ada di dalam program ekuivalensi. Setelah itu Anda membuat fungsi baru lagi, fungsi atau prosedur, karena ini ya jurnal lama, jadi ini bersumber dari jurnal lama, tapi insya Allah bisa lah digunakan untuk pembelajaran ya, ini bisa, tapi saat ini pun bisa digunakan untuk tugas akhir juga bisa, jadi teman-teman bisa fokus ke sini, nanti bisa saya bimbing, itu bisa di sini. Terus ekuivalensi kita lakukan lagi karena kita menunjukkan bahwa prosedur yang baru apakah sudah lebih baik dari prosedur yang lama. Kita ngomong prosedur ya Pak atau kita pakai fungsi. Sekarang memang banyak pakai fungsi. Nah, seperti itu. Terus setelah itu kita membersihkan database temporary. Saya nyebutnya temporary karena temporary ini digunakan saat aplikasi tetap jalan dan database didesain ulang. Jadi bagaimana caranya dua database ini jalan sewaktu re-engineering. Nah, selanjutnya adalah pembersihan metadata. Ini arahnya siap untuk digunakan ya. Jadi semua metadata residual dihilangkan semua. Nah, ini analisis sistem warisan ya. Jadi yang saya katakan tadi berdasarkan observasi awal atau pengamatan awal. Jadi kalau di rekayasa ulang iteratif kita kenal yang namanya rata-rata ya. Jadi jarak antara jarak antara dua request yang sukses ya. Jadi request ini yang kita maksud ini komponen. Jadi kalau misalkan ada komponen yang digunakan terus ada yang tidak sukses, misalkan ada satu komponen itu tentang simpan gitu aja, kita anggap simpan anggota koperasi atau simpan NIM mahasiswa gitu ya. Sekali user melakukan aktivitas simpan itu sukses atau tidak. Kalau antara rentang suksesnya itu jedanya pas ya, maksudnya jedanya itu tidak ada request yang tidak sukses, berarti kan jedanya akan sangat panjang dan itu dinyatakan dengan 100% kan kesuksesannya. Nah, kalau yang di efisiensi throughput dia larinya ke proses ya, bukan ke aplikasi. Tapi kalau di sini saya ngomongnya aplikasi, maka request yang sukses ini yang dimaksud itu tadi interval komponen waktu Anda penggunanya mengakses sebuah interface ya, terus dia masuk masuk ke program ya, antara komponen ini sukses atau tidak. Nah, sekarang sih misalkan Anda pemrograman Java, berarti kan kelihatan ya kalau misalkan error pun akan tidak jalan. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud itu kesuksesan saat komponen ini diakses ya, bukan program itu belum jalan, bukan.
Jadi yang mana Anda teliti di program itu. Sistem warisan ini menunjukkan itu. Jika nilai dari fungsi ini adalah bagus, ya itu sudah tidak perlu dilakukan rekayasa ulang sistem. Jadi di sini N ini saya maksud total request maintenance untuk komponen. Jadi total request maintenance berarti N-nya ini ya, terus interval waktu 2 request yang sukses itu tadi di sini. T kan waktu ya, N ini untuk kegiatan, N itu kali ya, N itu sebuah variabel. Jadi dia melakukan request itu berapa kali gitu ya. Total request hanya berapa kali. Nah, kalau ini sigma kan Anda juga paham ya, dari request 1 ke request ke N. Kalau N-nya ini ya sudah, N-nya ini sampai berapa kali. Nah, mungkin waktu Anda mencobanya membuat tabel mungkin bisa lebih sederhana nantinya ya. Nah, terus setelah itu Anda klasifikasi data. Berdasarkan data tersebut Anda klasifikasi seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya. Jadi dipilah-pilah menggunakan tabel, nggak masalah. Terus selanjutnya desain ulang database. Jadi kalau Anda desain ulang database berarti database yang lama tetap ada ya. Jadi tolong Anda bikin 2 database baru. Desain database berarti Anda memasukkan ke dalam tabel dulu ya. Terus kalau Anda membuat sebuah hubungan antar tabel berarti Anda kan membuat database 2 ya. Nah, database 2 ini tidak hanya langsung dibuat 2 tapi kan diklasifikasi dulu sebelumnya. Data yang dihilangkan yang mana, terus data yang digunakan yang mana, terus tabel yang perlu digunakan kembali yang mana, itu Anda analisis sendiri. Terus restore migrasi ini sebenarnya adaptasi tadi ya, adaptasi dan perpindahan data. Anda memilah data itu saya jadikan satu karena ini saya kira satu proses ya. Anda pilah terus Anda migrasikan ke database yang baru. Ya, Anda pindah, Anda pilih-pilih terus Anda migrasi. Nah, testing dilakukan. Jadi memang unit testing tetap dilakukan, terus testing ekivalensi juga dilakukan. Seperti yang saya katakan tadi ya. Tes ekivalensi ya. Tes ekivalensi berarti membedakan antara proses yang lama dengan yang baru. Proses ini yang saya maksud, saya ulangi ya, di pertemuan ini bukan lagi proses di organisasi, tapi proses di dalam sistem. Proses di dalam rekayasa perangkat lunak atau proses di dalam perangkat lunak. Nah, itu tolong dibedakan. Jadi kita sudah loncat ya. Jadi dari proses organisasi masuk ke rekayasa ulang perangkat lunaknya. Nah, ini tolong itu soalnya saya baca di paper Anda ya, yang Anda kirim melalui email itu masih banyak. Jadi yang 3 ini yang saya masukkan sentra itu sudah saya koreksi, insya Allah sudah mengarah ke publikasi ilmiah lah istilahnya. Kalau seminar itu kan Anda presentasi kan, merupakan penelitian yang belum 100% jadi. Jadi seminar itu publikasi menunjukkan bahwa Anda itu ada dan sedang melakukan penelitian. Jadi misalkan Anda melanjutkan ke tugas akhir, saya kira dasarnya sangat kuat. Bahkan teman-teman yang sekarang menulis dan belum masuk sentra itu pun potensinya besar. Makanya tidak saya masukkan sentra semua karena kita mengarahnya ke publikasi jurnal. Nah, ini re-engineering prosedur lah. Ini re-engineering prosedur akhirnya Anda membuat fungsi baru, melakukan efisiensi baru, update akses, modifikasi algoritma, ya ini. Programnya ada di sini, Anda bikin programnya ya di sini. Anda bikin fungsi baru, misalkan Anda sampai bahasanya akan saya ganti. Ya udah di tahapan ini, bukan ujuk-ujuk Anda ada aplikasi terus Anda re-engineering, Anda bongkar programnya. Itu yang bukan re-engineering, itu namanya maintenance karena Anda sendiri programmernya gitu. Nah, itu perlu kita pahami ya Pak, bahwa waktu kita melakukan rekayasa ulang sistem yang mana dulu, jangan disamakan rekayasa ulangnya jadi elisitasi ya, jangan juga, nggak pas lah. Kecuali untuk reverse engineering memang Anda membaca kembali. Nanti mungkin di pertemuan selanjutnya kita bahas itu ya. Jadi kalau rekayasa ulang iteratif ya Anda berpikir kembali sebagai
programmer enaknya itu. Tapi kalau reverse engineering itu kan bahasanya dengan forward engineering ya, dengan RPL ya. Kalau reverse berarti Anda mendokumentasikan ulang. Jadi program yang sudah ada Anda dokumentasikan ulang, terus uji efisiensi ya, uji apa tadi, tentang membedakan yang lama dan yang baru itu tetap ada, tapi dengan membaca terus melakukan analisis, mendokumentasi gitu ya. Mungkin itu ya. Jadi seperti yang saya katakan di awal tadi, jadi saya arahnya ke luaran. Jadi untuk rekayasa ulang iteratif kebetulan sudah ada output dari mata kuliah saya tahun kemarin, yaitu rekayasa ulang iteratif pada aplikasi iLab UMM. Jadi kebetulan dipublish di jurnal tahun 2020 ya, di jurnal kita sendiri. Nanti mungkin kita bisa diskusi kembali lebih jelas ya di kelas atau secara kelompok aja, online secara kelompok kita akan diskusi. Nanti tetap akan saya pantau ya kerjaan teman-teman. Ada bisa WA saya progresnya. Ingat ya, kita karena model kuliahnya sudah berbasis project penelitian, maka teman-teman satu kelompok ini harus aktif. Jadi saya ulangi, A itu hanya untuk yang publikasi ya. Jadi kalau memang belum publikasi silakan diskusi dengan saya per kelompok atau perwakilan kelompok dulu. Saya arahkan seperti kemarin malam ada yang diskusi dengan saya, itu saya arahkan, saya suruh revisi. Kalau memang sudah selesai kita melanjutkan menulis kembali. Terus untuk kelompok yang lain, yang arahnya potensinya masih bagus ya, yang sengaja tidak diseminarkan, jadi itu arahnya ke jurnal. Jadi tolong kalau memang Anda punya aplikasi, misalkan kemarin saya lihat Simomi itu bisa kita gunakan rekayasa ulang. Anda bisa diskusi dengan saya, kita cari metode rekayasa ulang perangkat lunaknya. Jadi yang saya janjikan kemarin kan bukan, jadi nggak bisa ya misalkan business process engineering masuk ke perangkat lunak, itu jauh sekali. Jadi Anda mikirnya efisiensi throughput pada aplikasi itu. Kalau aplikasi sudah pasti tidak bisa dihitung prosesnya lagi, tapi Anda baca fungsinya, Anda baca dokumentasinya, Anda reverse engineeringnya bisa. Yang dihitung itu ya efisiensi di dalam program. Kalau program ya, kalau misalkan dihitung waktu itu pun bisa, tapi saya kira kurang tepat ya. Kalau bisnis proses itu ya top down. Kalau rekayasa ulang seperti ini langsung ke aplikasi ya, dari bawah saja, dari aplikasi saja, kita nggak berpikir secara besar. Nah itu yang membedakan antara bidang minat ya, saya kira bidang minat sistem informasi dan bidang minat teknik informatika atau informatika itu sendiri. Kalau sistem informasi memandang dari skup yang lebih besar, jadi penyelesaian masalah itu tidak hanya bikin aplikasi, tapi kalau informatika ya harus ada aplikasinya, arahnya memang ke aplikasi, dan itu benar. Namanya jasa informatika ya, informasi dan matematika kan. Jadi Anda harus memandang dari sisi matematikanya. Tapi kalau sistem informasi belum tentu hasilnya berupa aplikasi, karena rekomendasi itu kita hitung dulu. Jadi misalkan ada suatu barang ya, pabrik itu ada produksi, terus Anda ujuk-ujuk ayo kita bikin aplikasi untuk produksi. Belum tentu, ternyata kan cuma mengganti hardware saja itu bisa meningkatkan efisiensi. Nah, itu yang saya maksud ya. Jadi beda bidang, maksudnya beda skopnya. Bidangnya sama tapi skopnya yang berbeda. Metodenya juga berbeda. Mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan ya. Nanti kita lanjut diskusi kelompok, atau nanti saya akan meet ya dengan seluruh kelas ya. Meet dengan seluruh kelas, nanti teman-teman bisa diskusi di sana terkait tugas ataupun mata kuliah ini. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.